Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan ini adalah Sachi TV, sebuah channel yang senantiasa menyajikan kisah-kisah kriminal, hal-hal menarik di dunia ini dan juga kisah-kisah misteri. Tapi khusus untuk bulan puasa, bulan Ramadan, untuk menemani ngabuburit kalian, saya akan senantiasa mengupload kisah-kisah horor yang pernah terjadi dan diceritakan ulang oleh teman-teman saya dan kemudian saya ceritakan lagi di sini. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan ya ini ya, puasa-puasa cerita setan kan setannya pada diikat. Walaupun nggak semua kayaknya ya. Dan di kisah kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah hal yang merupakan pengalaman dari teman saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti apa ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke cerita dari teman saya ini. Masuk! Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Wilda, teman aku dari Sidoarjo, Jawa Timur yang mengirimkan cerita ini. Jadi ceritanya si Wilda ini adalah seorang ibu muda berumur 27 tahun. Wilda ini punya anak namanya Aldo, umurnya baru 6 tahun, nikah muda emang si Wilda ini kan. Nah pada suatu hari si Wilda ini diajak makan bakso sama adik iparnya, adik dari suaminya gitu ya. Nah udahlah kan, akhirnya mereka pun berangkat ke sebuah warung bakso di kotanya dia yang konon katanya itu emang laris banget dan emang enak banget. Saking larisnya itu, kita kalau makan di warung bakso itu tuh susah dapat tempat duduk. Jadi kayak giliran, ntar kalau ada yang berdiri baru kita dapat tempat duduk. Itu suka ada kan emang restoran yang serame itu kan. Nah, singkat cerita, sore itu mereka dapat tempat tuh, nggak begitu rame ternyata. Mereka makanlah kan bertiga. Si Cici, Wilda teman aku, sama si Aldo anaknya Wilda. Nah, setelah mereka memesan, 5 menit kemudian lah sekitar segitu datanglah pesanan mereka 2 mangkok bakso. Kenapa 2 mangkok bakso? Karena memang yang makan bakso cuman si Wilda sama si Cici. Nah anaknya ini nggak makan pakai kuah, makan baksonya juga tapi makannya tuh cuman pakai saus kayak anak kecil, kayak ala-ala makan cilok kalau di Jakarta gitu loh kan. Nah akhirnya mereka sudah kan ngobrol si Cici sama si Wilda ini tuh ngobrol asik sampai nambah. Emang kata si Wilda ini baksonya tuh enaknya tuh parah-parah gitu loh. Pokoknya rasanya tuh ada yang beda. Pokoknya enaknya tuh parah gitu. Dia kalau bilangnya tuh harum gitu kuahnya tuh kan. Nah, tapi di tengah-tengah si Cici ini ngobrol sama si Wilda ini ngobrol sama si Cici sama adiknya ini kan. Dia niat nih sebenarnya mau ngebungkusin si suaminya gitu kan. Tiba-tiba si Wilda ngelihat tingkah anaknya itu aneh. Jadi Aldo ini sambil makan itu kan udah di toel-toelin gitu kan. Apa sih namanya, diiris-irisin tuh baksonya itu kan. Sama si mamahnya sama si Wilda ini kan. Jadi ntar si Aldo kan anak kecil namanya umur 6 tahun ya tinggal makan-makan gitu kan. Nah tapi tingkahnya ada yang aneh nih. Diliatin lah kan anaknya kan. Kenapa anak ini begini ya? Jadi si Aldo ini kalau makan itu nggak cuma dimakan sendiri. Tapi ntar dimakan satu. Ntar abis gitu ada yang dibuang ke bawah ke depan. Ntar dibuang ke depan lagi sebelah sana. Kayak kita kalau ngasih makan ayam gitu loh, kalau kita makan di warung kan suka ada kucing-kucing minta terus kita kasih gitu loh. Tapi ini kondisinya di bawah itu di lantai tuh nggak ada apa-apa, nggak ada kucing, nggak ada ayam, yang nggak ada gitu loh. Terus ditanyalah sama mamanya kan, "Nak, kenapa kok dibuang-buang? Aldo nggak suka ya?" Gitu. Terus kata si Aldo, "Suka mah, enak kok," gitu. "Enak, baksonya enak," gitu. "Terus kenapa kok dibuang-buang itu baksonya? Nggak boleh buang-buang makanan," kata si tantenya, kata si Cici. Terus kata si Aldo, "Iya tante, ini cuman ngasih makan kakak-kakak, kasihan mereka minta makan," katanya gitu. Nah kan denger anaknya ngomong begitu, si Aldo ngomong gitu, lihat-lihatan kan. Kakak-kakak siapa? Heran lah kan, aku juga heran kali kalau begitu. "Kakak-kakak siapa nak?" kata si Cici, tantenya nanya kan. Terus si Aldo jawab, "Ini kakak-kakak ijo mah." Langsung kan mereka lihat-lihatan kan, kok kakak-kakak hijau. Tapi ya sudahlah ya, mereka pikir nih anak kecil ya mungkin suka berhalusinasi, suka berhayal, punya teman hayalan lah segala macam. Nah singkat cerita mereka udahlah kan selesai makan, mereka pesan untuk dibungkus untuk suaminya, kemudian mereka bayarlah ke kasir kan, mereka berdirilah bertiga bayar di kasir gitu. Nah sembari mereka bayar di kasir, tiba-tiba si Aldo ini narik-narik tangannya mamahnya sama tantenya. Mama, tante gitu. "Kenapa nak?" gitu kan. Ternyata si Aldo ini kayak pengen menunjukin sesuatu di dinding gitu, ada apa gitu loh. Nah ternyata si Aldo bener menunjukkan sesuatu di dinding. Itu mah
gitu kata Aldo. Itu gambar kakak ijonya ada di situ ternyata, kata si Aldo gitu. Nah karena penasaran, si Cici sama si Wilda ngintip-ngintip karena posisi yang ditunjuk itu ada di belakang mbak kasirnya gitu loh. Apa sih ini kan, diintip apa, diintip pelan-pelan gitu. Ternyata bener, di belakang di belakang mbak kasirnya itu ada hiasan wayang kulit. Wayang kulit itu loh guys, wayang kulit itu tapi bentuknya itu apa ya, buto ijo yang rambutnya gimbal, kulitnya ijo, ada taringnya, mata melotot itu loh. Itu ternyata. Nah dengar begitu, lihat itu kan ketakutan kan ya, dia langsung buru-buru bayar, langsung diambil lah makanan nih untuk suaminya, langsung pengen buru-buru pulang gitu loh. Soalnya kenapa, kata si Aldo jumlahnya itu nggak cuma 1, 2, 3 kan, banyak banget di situ. Nah disitulah terbuktilah, karena memang selama ini sudah terkenal warung itu katanya ramenya itu nggak wajar gitu, ramenya itu pakai penglarisan, jadi pakai penglaris gitu, kayak pakai pesugihan. Dan sempat ada tumbal juga, walaupun tumbalnya nggak dari keluarganya, tetapi di depan warung tersebut tuh sering banget terjadi kecelakaan yang sebenarnya tuh nggak parah-parah banget, tapi selalu meninggal gitu loh. Nah, cerita berikutnya datang dari temen aku lagi. Dia namanya adalah Kak Indratan. Kak Indratan ini seorang makeup artis. Dia suka makeupin artis-artis di TV gitulah ya. Nah, Kak Indratan ini emang hobi banget sama makan bakso. Nih kan video kali ini tuh seputar bakso-bakso ya. Jadi kan seputar warung-warung bakso yang konon katanya memakai pengelarisan gitu loh. Nah, Kak Indratan itu emang hobi banget makan bakso. Tapi Kak Indra penasaran, di salah satu warung bakso di kawasan Pasar Minggu Jakarta gitu, ada katanya warung bakso tuh yang rame banget juga, dan ramenya tuh rame banget deh pokoknya. Nah kan, buat kalian yang tinggal di Pasar Minggu semoga nggak tahu sih, gue nggak enak juga sih sebenarnya. Sebenarnya cerita ini udah lama aku dapat, tapi aku baru cerita sekarang. Mungkin tuh warung bakso udah tutup lah, atau kalau nggak tutup masih buka, makin laris tapi nggak pakai pelarisan lagi ya, amin. Pokoknya gitu ya, kata Kak Indra, pokoknya itu warung bakso itu konon katanya tuh make penglarisan gitu. Nah karena gosip-gosip itu udah beredar, Kak Indra ini nggak mau makan di situ karena kan jijik gitu loh. Pokoknya takutnya kenapa-napa gitu kan. Tapi Kak Indra penasaran nih, katanya enak banget. Padahal dia tuh hobi banget makan bakso kan. Nah akhirnya untuk membuktikan semua itu, dia tuh ajak seorang temannya dia yang memang punya indera keenam gitulah katanya. Kata dia, namanya siapa ya? Namanya Arman aja lah ya. Namanya Arman ini konon katanya si Arman ini punya indera keenam. Akhirnya diajaklah sama Kak Indra ini, ayo Man kita makan di situ, enak banget katanya gitu. Oke, karena Arman ini memang nggak tahu, bukan orang Jakarta, dia baru datang dari Medan. Terus habis itu diajaklah makan di situ. Pokoknya ntar tolak ukurnya kalau Arman ini mau makan berarti nggak ada apa-apa, bohong semua itu gosipnya kan. Tapi kalau Arman ini ada apa-apa berarti benarlah, sudahlah gosip yang beredar itu. Sudahlah, akhirnya mereka nyetirlah mobil kan dari Mampang ke Pasar Minggu kan. Nyampe lah di warung bakso itu. Pas dari parkiran warung bakso itu sebenarnya parkirannya kan nggak begitu luas, cuman ada kayak di trotoar dan tuh mobilnya harus naik dikit gitu lah. Terus habis itu udah turun, Arman langsung diem gitu kan, ngeliat terus habis gitu, gue nggak pengen bakso, tiba-tiba aku pengen yang lain aja apa gitu. Arman begitu. Nah apa denger begitu kan, si Arman langsung ditanya sama si Indra kan, kenapa udah nyampe sini katanya tadi mau makan bakso. Iya kayaknya aku lagi pengen yang itu aja gitu. Memang di situ kebetulan ada kayak tukang ketoprak gitu kan, aku pengen itu aja. Ya udahlah kan. Terus habis gitu akhirnya mereka berdua tetap masuk ke warung bakso, tapi si Armanya itu makannya ketoprak gitu kan. Suka ada kan makan ketoprak dibawa ke warung bakso gitu, nggak apa-apa kebetulan emang kan. Terus habis gitu makan ngobrol-ngobrol, si Indra juga tetap makan. Kemudian ada beberapa teman lain tetap makan, dibungkus juga gitu kan. Terus habis itu si Arman sepanjang mereka makan bakso itu, si Arman tuh celingak-celinguk kanan kiri nunduk kayak gitu-gitu kan ya. Nah mereka sebenarnya udah nggak enak nih, terutama si Indra ya, karena si Indra udah tahu gosipnya, karena Indra kan rumahnya itu Mampang, tinggalnya tuh kosnya tuh di Mampang, jadi tahulah gosip-gosip itu. Sementara kalau anak-anak yang lain ini paling nggak pada tahu juga, jadi mereka makan lahap-lahap aja. Nah Indra makan cuma sedikit tapi udah gitu kan. Nah sementara yang lain juga nambah juga. Nah mereka pulang lah kan, udah bayar, mereka udah pulang. Terus habis gitu tiba-tiba di tengah perjalanan, baru juga 5 menit lah mereka jalan itu, tiba-tiba si Arman langsung buka suara nih guys. Jadi si Arman ini bilang gini, Kakak Indra, besok-besok kalau makan bakso jangan di situ lagi ya. Ada apa? Gitu kan. Kenapa? Indra langsung ngomong gitu karena Indra udah tahu sebenarnya gosipnya itu. Nah, yang lain sebenarnya cuek-cuek aja. Tadi aku ngelihat sesuatu di situ karena kayaknya di situ ramenya tuh rame nggak wajar, kata dia gitu kan. Nggak wajarnya gimana? Iya, mereka pakai penglarisan kuntilanak.
ah biarin aja kuntilanaknya di situ, yang penting kan nggak gangguin kita makan, biarin aja lah, itu mungkin tukang bakso pengen baksonya laris lah segala macam. Ya sih, emang kuntilanaknya tuh nggak ngegangguin orang makan, tapi kuntilanaknya itu katanya itu berdiri di atas panci baksonya yang gede itu loh, yang bolong tengahnya, terus bakso tahu kan ya, di tukang bakso kan pasti begitu kan. Nah itu kan emang mereka itu kan nggak pakai gerobak, jadi atasnya nggak pakai penutup gitu loh. Jadi konon katanya si Arman tuh, kuntilanaknya itu berdiri itu kayak mengangkangi panci bakso itu tuh sambil ngeluarin cairan dari kemaluannya gitu, langsung masuk ke baksonya. Makanya baksonya itu konon katanya tuh rasanya jadi enak gitu loh. Nah dengar kayak gitu, akhirnya yang dibungkus-bungkus tadi buat temen-temennya dibuang lah, nggak tega lah si Indra buat ngasih temennya kayak gitu. Untungnya tadi Indra makannya dikit karena emang udah siap-siap kan. Guys, jadi sebenarnya cerita soal penglarisan tukang bakso, tukang sate, tukang ayam bakar tuh banyak banget. Aku juga udah banyak di sini yang kejadiannya di Jawa Timur lah, kejadiannya di Jogja lah, tuh banyak banget ya. Tapi yang aku heran adalah kenapa sih orang-orang ini pakai kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian tuh karena apa? Apakah karena mereka nggak percaya diri karena masakannya nggak enak dan nggak bisa bersaing sama orang-orang, sama saingannya? Atau memang mereka iseng aja untuk memantapkan aja supaya omsetnya terus naik dari hari ke hari, atau gimana sih? Atau memang kalau mau buka warung makan selalu harus pakai penglaris jin begini? Kalau aku sih enggak loh. Kalau aku misalkan nih ya, kalau aku tahu nih masakanku nggak enak, ya udah nggak usah buka warung makan lah. Terima jahitan baju aja gitu nggak sih? Gimana menurut kalian? Tinggalkan komentar di bawah. Thank you banget ya buat kalian yang udah tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga tonton video-video aku yang lain yang kemarin-kemarin. Selamat berpuasa di hari keempat ya ini ya. Hari keempat, semoga lancar dan sehat sampai ke lebaran nanti. Kalian disehatkan dan kuat puasanya. Dan juga tiap hari, sekali lagi aku mau bilang, aku mau upload video-video horor buat nemenin ngabuburit kalian. Dan juga kalau buat kalian yang suka video kriminal dan juga sejarah-sejarah seru, cari di playlist. Aku udah kelompokkan sejarah sendiri, kriminal sendiri, horor sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, salam semakin viral. Lupa aku semakin viralnya.